Loh itu di dapur banyak kan? Apa saya masuk ke dapur? Akhirnya saya tanya sama tukang cucinya santri. Siapa itu? Saya bilang, saya itu. Apa bilang saya? Oke, gitu. Ya Betawi larang banget, tapi kita lagi ngaji. Untuk itu orang tua. Nah kalau ulama ini begini namanya. Ini namanya tasbih. Itu muwalizin tuh. Kemudian wasa bisa asyarah ayat ke-16 yang dimakruhkan di dalam sholat apa tafakkul asabi'i, membunyikan tangan. Tahu tangan ini lagi sholat. Makruh tuh. Biasanya kalau saya lihat itu kalau lagi doa kunut, ya baru begini. Bisa kalau lagi pada doa kunut baru begini. Itu ngomong, itu makruh dilakukan di dalam sholat. Wa tafarqu huwa masdaru tafarqa'a. Lafaz tafarqu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi tafarqa'a. Ala wazni tadahraja, mengikuti wazan tadahraja. Qala fil qamusi, berkata pengarang kitab Al-Qamus di dalam kitabnya Al-Qamus. Farqa'a al-asabi'a ay artinya naqadhaha wa daraba biha litasawwud. Artinya al-farqu itu apa? Mencabut, maksudnya mencabut begini. Nah, ini kan dicabut. Wa daraba biha, dan dengan dan memukul biha dengan jari jemari, tujuannya apa? Litasawwud, biar berbunyi. Kalau itu jangan bahasa gitu. Dibunyi, dipeletakin namanya. Dipeletakin. Ya dipeletakin. Nah itu makruh, itu lagi sholat begitu. Lagi sholat begini. Nah itu makruh. Kemudian wasabi'a asyaraha, dan yang ke-17 makruh di dalam sholat al-isbalu. Isbal itu artinya apa? Wa huwa irkha'ul izari alal ardi, menurunkan sarung atau menyeret sarung alal ardi, di atas tanah. Jadi pakai kainnya sampai nempel tanah. Maksudnya nempel tanah, nempel tempat sholat itu. Nah itu makruh. Pakai sarungnya nyampe nyeret, pakai sarungnya sampai nyeret. Nah itu makruh. Nyengser. Nyeret kan kalau jalan, nyengser kalau diem. Nyengser gitu ya. Itu makruh, itu nyengser di dalam sholat. Kemudian wasamina asyaraha, dan yang ke-18 makruh di dalam sholat yang ke-18 itu apa? Baskun amaman wa yaminan la yasaron, meludah ke depan dan ke kanan, tidak ke kiri. Makruh lagi sholat meludah ke depan atau ke kanan, itu makruh. Tidak ke kiri. Kalau semisal ada bekas makan kacang gitu ya, kalau makan kacang nempel semua itu. Jangan rejeki, kalau rejeki lagi sholat sayang, kalau jangan ludahin. Nah cara ngeludahin ya jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke sisi kiri. Kenapa kok boleh ke kiri tapi nggak boleh depan dan kanan? Di khobari syaikhaini, karena ada hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa isi hadisnya? Idza kana ahadukum fi sholati, apabila, kata Nabi dalam hadisnya, dalam sabdanya, salah satu kalian berada di dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla, maka kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Kata Nabi, kalau kalian lagi sholat, kalian itu lagi bermunajat kepada Allah. Maka pesan Nabi, fala yabzuqanna baina yadayhi, maka sungguh jangan meludah ke depan, kata Nabi, wala an yaminih, dan jangan ke kanan,
walakin an yasari, akan tetapi ke kiri kata Nabi. Nah, meludah boleh ke arah kiri ini wahada fi ghairil masjid, kalau sholatnya tidak di masjid. Ya, kalau sholatnya nggak di masjid atau nggak di musola, itu meludahnya boleh di arah kiri. Bagaimana kalau di masjid? Amma fihi, adapun sholat di masjid, fayahrumu, maka haram ini tasala bi syai'in min ajzaihi, jika bertemu dengan sesuatu min ajzaihi dari bagiannya ludah, maka menjadi haram kalau kita meludah di masjid ke arah kiri. Begitu. Sesuatu yang kita ludahkan kena ke masjid, itu kata ulama jadi haram. Itu kata ulama jadi haram. Yang menjadi haram bukan meludahnya, tapi ketika ada air ludah yang kena ke masjid, itu yang jadi haram. Lalu bagaimana kalau kita lagi sholat di masjid ada yang nyelip? Kata ulama, bal yabsuku fi tarafi saubihi, meludah pada sisi bajunya, min janibihil aisar, dari sisi yang kiri. Ya, jadi meludahnya ke baju kalau sholatnya di masjid atau di musola. Kenapa meludahnya ke baju? Karena kalau ada ludah yang jatuh ke masjid itu jadi haram. Terus bagaimana begini? Ke sisi kiri meludahnya ke baju. Maksudnya meludah bukan buang air ludah gitu ya. Hati kalau dikelip habis makan daging dan ngajak-ngajak gitu, nyelip angkung. Ya kalau ngomong biar ada enak gitu makan ya. Masa ngayal aja kangkung. Kalau ngayal enak. Terus kalau ngayal aja kangkung gimana nyapain? Ya maksudnya meludah bukan buang air ludah ya. Semisal tadi ada yang nyelip apa, makan kacang rebus habis tahlilan itu kebanyakan, lupa kumur-kumur. Ke baju, ngeludahinya ke baju dan ke sisi kiri. Wa yalufu ba'dahu bi ba'din, dan melipat kepada sebagian bajunya dengan sebagian yang lain. Terus dilipat begini kan. Begini. Itu yang ke berapa? Ke 18 ya. Kemudian watasi'a asyarahan, dan yang ke 19 makruh di dalam sholat kafu saubin au sya'rin lirrajuli man'uhu minas sujudi ma'ahu, ya, menahan baju atau rambut lirrajuli bagi laki-laki, artinya man'uhu minas sujudi ma'ahu, mencegahnya, menghalanginya baju ataupun rambut dari sujud ma'ahu, bersama dengan orang. Jadi makruh lagi sholat sujud, tangan satunya nahanin rambut begini, kan anggotanya jadi kurang antum. Ya, sholat kan pakai peci begini, pas sujud rambutnya gondrong, tangannya begini aja. Nah itu makruh kata ulama. Atau semisal bajunya kepanjangan, yang baju orang kan dipakai nanti. Jadi ketika ini megangin begini, begitu, untuk biar telapak tangannya ada di tempat sujud. Maka itu juga dunal mar'ati wal khunsa, tidak perempuan dan tidak khunsa. Nanti kita jelaskan ya. Karena ini masih panjang tentang pemakruhan di nomor 9 tentang tadi soal menahan baju. Maksudnya menahan baju ini lengan ya, baju lengan yang kepanjangan, atau menahan rambutnya ditahan di dalam sholat. Itu makruh. Jadi kita lanjutkan ini, ada pertemuan yang ada. Semoga
ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi